Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas bab 4 yang berjudul Enabling Business to Consumers Electronic Commerce. Sebelum berlanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Muhammad Bagus Aji Pamungkas dengan NIM B200-200-437. Yang kedua ada Retno Azahra dengan NIM B200-200-441. Yang ketiga ada Effendi Khairi Ahmad dengan NIM B200-200-445. Yang keempat ada Rainaldi Wisnu dengan NIM B200-200-446. Dan yang kelima ada saya sendiri, Evi Gustarinda dengan NIM B200-200-448. Yang keenam ada Rifka Kusuma Ardani dengan NIM B200-200-449. Yang ketujuh ada Anis Wahrunisa dengan NIM B200-200-450. Yang kedelapan ada Anissa Lubis dengan NIM B200-200-451. Yang kesembilan ada Mia Nur Azizah dengan NIM B200-200-455. Yang ke-10 ada Oktaviani Ananda Putri dengan NIM B200-200-456. Dan yang terakhir Dimas Alif Rahmadani dengan NIM B200-200-536. Di materi bab 4 ini ada 4 materi yang akan dibahas. Yang pertama ada e-commerce dan e-government. Yang kedua ada dimensi e-commerce. Yang ketiga ada website e-commerce dan internet marketing. Yang keempat ada mobile commerce. Yang kelima ada pengamanan, pembayaran, dan permasalahan hukum pada e-commerce. Materi pertama yaitu ada e-commerce dan e-government. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan bisnis atau perniagaan atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider atau bisa disingkat dengan ISP, dan pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik dan akses jaringan internet. Jenis-jenis e-commerce. Ada 2 jenis e-commerce. Yang pertama yaitu business to business atau B2B. Sistem komunikasi antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Contohnya, produsen melakukan bisnis melalui web dengan pemasoknya. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Contohnya, seseorang membeli buku di Gramedia. C2C atau C2C isi consumer to consumer e-commerce merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar dua individu untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Contohnya, seseorang membeli barang preloved di OLX. C2B isi consumer to business e-commerce merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi atau perusahaan. Contohnya, seseorang yang menawarkan atau menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. E-government atau pemerintah elektronik, yaitu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, organisasi, serta hal lain yang berkenaan dengan pemerintah. Jenis-jenis e-government. Ada beberapa jenis e-government. Yang pertama, government to citizen atau G2C. penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat.
memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah. Dan yang kedua, government to business atau G2B adalah transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Yang ketiga, government to government atau G2G adalah memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifka Kusmaardhani. Yang selanjutnya adalah e-finance atau keuangan elektronik. Nah, pengertian dari e-finance itu sendiri adalah penggunaan informasi sistem untuk menyediakan layanan dan pasar keuangan. Nah, ini adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi. Yang mana awalnya dalam membayar itu harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang cash, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran dengan cepat. Contohnya adalah e-banking. E-banking itu adalah layanan perbankan yang dilakukan melalui internet. Lebih jelasnya adalah dengan menggunakan komputer, kita dapat terhubung ke internet untuk digunakan sebagai sarana yang untuk melakukan aktivitas perbankan seperti melihat informasi saldo, informasi rekening, transfer, dan pembayaran lainnya. Konsumen mengakses jasa e-banking ini dengan menggunakan alat seperti PC, PDA, ATM, atau melalui smartphone. Selanjutnya adalah fintech atau financial technology. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Di antara adalah investment, digital money, online banking, exchange, dan payment. Selanjutnya adalah dimensi e-commerce. Itu ada 3. Yang pertama adalah brick and mortar, click and mortar, and click only or internet pure play. Brick and mortar itu sendiri adalah sebuah organisasi tradisional dengan keterbatasan penggunaan internet. Nah, proses penjualannya itu masih offline dan hanya mempunyai toko fisik saja. Sedangkan click and mortar itu adalah bisnis yang menggabungkan kehadiran offline atau toko fisik dan online atau internet. Nah, sedangkan click only or internet pure play adalah sebuah organisasi dengan prinsip keberadaan online. Seluruh proses sudah dialihfungsikan ke dalam media internet. Jadi, brick and mortar itu hanya offline, click and mortar itu offline dan online, sedangkan click only or internet pure play itu full online. Selanjutnya adalah e-tailing atau electronic retailing. E-tailing adalah penjualan barang eceran secara online. Pihak yang melakukan kegiatan retail atau e-tailing ini biasanya disebut dengan retailer. Keuntungan yang didapat dari e-tailing ini adalah yang pertama adalah investasi minimal. Nah, e-tailing ini tidak memerlukan pengecer untuk berinvestasi di gudang, showroom, atau properti komersial lainnya di lokasi prima. Dan beroperasi melalui situs web, dengan demikian menyelamatkan drastis pada biaya real estate. Nah, biaya real estate di kota-kota metropolitan bisa sangat tinggi. Selain itu, biaya pemeliharaan toko virtual dapat diabaikan dibandingkan dengan toko fisik. Nah, selanjutnya adalah nyaman dan mudah digunakan. Internet menawarkan akses mudah dan nyaman untuk semua informasi yang diperlukan oleh pelanggan. Nah, melalui internet, informasi produk hanya dengan beberapa klik saja mudah diakses dari kenyamanan rumah. Dengan demikian, dapat mengurangi pemborosan yang signifikan dari waktu yang berharga.
Sederhananya, berbelanja di internet selama 15 menit setara dengan perjalanan 2 jam ke mall. Nah, konsumen lebih memilih untuk menghemat waktu berharga mereka sehingga mereka dapat lebih memanfaatkan waktu tersebut. Yang ketiga adalah interaksi pelanggan. Manfaat terbesar dari perdagangan online adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Interaksi tersebut memungkinkan pengecer untuk mencapai pelanggan individu dan bereaksi dengan tepat untuk tanggapan mereka. Interaksi bertindak sebagai alat penting untuk kustomisasi massal. Contoh umumnya adalah termasuk pemasaran online dari buku, bunga, software, maupun pendidikan. Hal ini juga menyebabkan kepuasan yang lebih besar di antara pembeli online. Yang selanjutnya adalah jangkauan yang lebih besar. Pelanggan memiliki pilihan yang jauh lebih luas di ujung jari mereka. Dengan cara ini, web menciptakan pasar global yang menjatuhkan beberapa konsumen dan pengecer. Selanjutnya adalah penataan produk. E-tailer dapat mengubah penempatan online atau tampilan produk didasarkan pada transaksi sebelumnya, sehingga untuk meningkatkan visibilitas barang. Hal ini memungkinkan desain kontekstual penempatan untuk memastikan konferensi kunjungan atau hit ke situs web menjadi penjualan. Selanjutnya adalah user friendly. Pelanggan dapat melakukan transaksi melalui media yang sama, informasi yang diberikan, sehingga tidak ada keputusan antara keinginan untuk membeli dan kemampuan untuk membeli. Selanjutnya adalah diskriminatif harga efektif. E-tailers dapat menggunakan diskriminasi harga secara efektif dan efisien. E-tailers dapat menggunakan transaksi sebelumnya untuk mengidentifikasi kemungkinan produk yang dibeli pada titik harga tertentu dan menggunakan informasi ini untuk diskriminasi harga. Nah, selain keuntungan, pasti juga ada kerugian. Yang pertama adalah masalah keamanan. Kurangnya kepercayaan dan kekhawatiran privasi mencegah banyak konsumen untuk membeli secara online. Nah, konsumen juga was-was dengan penggunaan data pribadi mereka yang disediakan selama transaksi online tersebut. Selanjutnya adalah retensi pelanggan. Dalam e-tailing, meningkatkan retensi pelanggan sebesar 5%, menyebabkan peningkatan yang sesuai pada keuntungan sebesar 25%. Sebagian besar orang membeli di internet melakukannya karena ingin tahu dan ingin membuat pembelian berulang sangat tidak mungkin. Selanjutnya adalah tidak cocok untuk kategori produk tertentu. Nah, dalam kasus kategori produk yang memerlukan keterlibatan pelanggan yang relatif tinggi, e-tailing route ditemukan sangat tidak memadai dan tidak memberikan informasi yang cukup kepada pelanggan. Nah, di sini hanya penjual yang tahu tentang kualitas yang sebenarnya, kualitas dari barang yang dijual oleh retailers tersebut. Selanjutnya adalah navigation hiccups. E-tailers toko tidak memiliki desain standar dibandingkan dengan toko-toko retail fisik dan katalog produk. Oleh karena itu, perilaku pengguna yang berbeda atau navigasi skema perlu dipelajari. Selanjutnya adalah kelemahan desain websitenya. Presentasi grafis dan estetika mungkin tidak menarik untuk situs web seperti dalam kasus toko retail atau katalog produk. Selanjutnya adalah terbatasnya akses ke internet. Tidak semua pelanggan memiliki akses ke web seperti yang mereka lakukan dengan sistem POS. Nah, selanjutnya yang dibahas adalah website e-commerce and internet marketing. Yang pertama adalah designing website. Designing website merupakan sebuah bentuk grafis dalam membuat suatu halaman web. Tujuannya adalah sebagai platform untuk memperkenalkan berbagai jenis layanan dan informasi seputar bisnis dan perusahaan.
Seiring berkembangnya teknologi, internet memiliki nilai-nilai penting dari sebuah media, yang oleh karena itu bermunculan website tiap detiknya di seluruh dunia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Bagus Aji. B. Internet marketing. Internet marketing adalah strategi memasarkan produk melalui internet dengan tujuan promosi, branding, meningkatkan penjualan, juga mempengaruhi konsumen untuk membeli baik itu barang ataupun jasa. Strategi internet marketing yang pertama membuat sebuah website, lalu meningkatkan traffic dengan bantuan SEO. Ketiga, menerapkan email marketing, lalu dilanjut dengan optimasi pada sosial media marketing, membuat blog, memanfaatkan Google Businessku, dan melakukan affiliate marketing. 4. Mobile commerce. M-Dagang atau M-Commerce adalah sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lain-lain. Kelebihan M-Commerce. Yang pertama, ubiquity. Pengguna dapat mengakses dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, security. Dapat menggunakan secret authentication key. Yang ketiga, localization, memungkinkan diterapkan location services. Yang keempat, convenience, ukuran dan berat handset membuat nyaman pengguna. Dan yang kelima, personalization, memungkinkan untuk menawarkan layanan bersifat personal. Lalu, kekurangan M-Commerce. Yang pertama, keterbatasan perangkat. Bertambahnya tingkat kerawanan terhadap security saat transfer data melalui air interface. Tingkat keberagaman perangkat, jaringan, dan OS sangat tinggi. Butuh standarisasi platform antara vendor. Lalu, tingginya tingkat kehilangan atau pencurian handphone. 5. Pengamanan pembayaran dan permasalahan hukum pada e-commerce. Securing payments, pengamanan pembayaran. Pertama, payment service adalah bentuk layanan yang melaksanakan pesan atau perintah untuk melakukan pembayaran. Yang kedua, cryptocurrency, mata uang kripto adalah sebuah aset digital yang dipahami sebagai mata uang digital. Cryptocurrency digunakan untuk kebutuhan transaksi secara virtual melalui jaringan internet. Lalu yang ketiga, manajemen risiko pada e-commerce. Manajemen risiko ini diimplementasikan untuk menyelidiki hubungan antara perasaan konsumen, keamanan toko, dan niat pembelian mereka dari toko. Permasalahan hukum pada e-commerce. Perpajakan. Menurut Undang-Undang Perpajakan seperti Undang-Undang Kebebasan Pajak Internet, penjualan di internet diperlakukan dengan cara yang sama seperti penjualan pesanan melalui pos. Dan perusahaan diharuskan untuk memungut pajak penjualan hanya dari pelanggan yang berada dalam tahap di mana bisnis tersebut memiliki kehadiran yang substansial. Permasalahan hukum pada e-commerce. Yang pertama, masalah pembayaran elektronik. Yang kedua, masalah hukum kontra dan pembuktian. Yang ketiga, liabilitas atau tanggung jawabnya. Yang keempat, hak atas kekayaan intelektual. Yang kelima, perlindungan konsumen. Dan yang terakhir, perlindungan privasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.